ini kan, kita kan kalau bicara anggaran pemerintah tidak bisa kita bicara seperti kita individu anggaran rumah tangga kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita udah bicara anggaran pemerintah di situ ada berbagai aturan yang harus diikuti ya. Kalau, di sini ada interaksi antara berbagai kementerian, belum lagi kalau kemudian anggaran itu disalurkannya di pemerintah daerah, berarti harus ada interaksi dengan, berbagai pemerintah daerah, dan di situ harus dimulai dari perencanaan. Rencana ini mau dibuat seperti apa, harus itu, setelah dibuat perencanaan kemudian, disalurkannya, kemudian, harus semua mengikuti, aturan gitu. Nah, maka dari itu memang, semua simpul-simpul yang, mungkin ada hambatan gitu ya, kalau memang bisa disederhanakan, nah ini memang harus harus berusaha untuk disederhanakan. Tetapi kembali lagi bahwa semua kan harus mengikuti, tata kelola yang baik gitu kan. Nah ini memang kita balancing antara tata kelola yang baik sama kita ingin, mendorong supaya, pengeluaran ini bisa bisa cepat, eee, tersalur gitu. Mhm. Kalau dilihat dari pengeluaran pemerintah yang, negatif growth di kuartal 2, Mhm. sebenarnya kalau dari quarter on quarter-nya sudah positif. Quarter on quarter-nya sudah positif, tapi memang year on year-nya masih masih negatif. Nah, tapi harus diingat bahwa pada saat itu di bulan, Maret, April itu, pemerintah kan sibuk untuk, merubah anggaran, dari anggaran yang masa normal kemudian menjadi anggaran masa krisis, membuat Perpu, kemudian juga harus merubah berbagai mata anggaran, itu makanya, Mhm. ada hambatan di situ. Tapi sekarang mulai mulai dari bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus ini, ya mudah-mudahan, bisa bisa lebih cepat, terkait, pencairan anggaran gitu. Tapi memang presidennya masih kecewa begitu kan. Itu dia, Pak Mirza. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Beberapa ekonom yang kita wawancarai memang agak cukup pesimis dengan raport di Q3 dan juga Q4 begitu ya. Apakah Anda lihat dengan raport Q2 ini untuk PDB kita memang sudah di bottom-nya begitu ya, dan seperti apa yang harus kita lihat nanti kurang lebih cerminan apa dengan banyaknya stimulus ini di kuartal 3 dan kuartal 4 2020, Pak Mirza? Menurut Anda seperti apa? Apakah kita memang hanya resesi teknikal ataukah benar-benar nanti Indonesia harus face it bahwa memang kondisinya resesi? Seperti apa, Pak Mirza? Kalau saya sih tidak mau sibuk dengan perdebatan perdebatan, resesi tidak resesi ya, itu kan perdebatan perdebatan akademis ya. Faktanya bahwa ekonominya kuartal 2 tumbuh negatif 5,3%, tapi kalau dibandingkan negara lain, Singapura saja, negatif kalau nggak salah sekitar 12%, year on year. Negara seperti, Spanyol negatifnya sampai 20%. Jadi kita, relatif lebih baik. Tapi kita jangan masuk tentang relatif lebih baik dari negara lain, yang penting bagaimana supaya, di kuartal 3, kita, bisa quarter on quarter, yang penting quarter on quarter-nya itu harus positif. Nah, kalau kita lihat dari, karena aktivitas sudah mulai bergerak, walaupun tidak 100% capacity, kita lihat saja sekarang seperti, traffic yang dilaporkan oleh PT Jasa Marga di jalan tol sudah meningkat pesat. Sekarang kalau nggak salah sudah sekitar 80% dari situasi di masa normal. Karena kemarin sempat drop sampai hanya sekitar 20%, 30%. Kereta api juga angka, month on month-nya ya, itu sudah membaik begitu ya. Tapi tentu tidak kembali kepada normal. Jadi kalau menurut saya, angka kuartal 3 harusnya quarter on quarter-nya itu, positif gitu ya. Nah, memang year on year-nya masih menjadi tantangan gitu. Karena kan year on year itu kan berarti kita membandingkan dengan situasi normal, sedangkan kita belum normal.